Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok PKH A10 akan menjelaskan tentang gangguan penyakit, hama, dan gulma pada berbagai pohon. Perkenalkan, nama saya Akan S. Purnomo dengan NIM 23-520-751-KT-10-366. Perkenalkan, nama saya Diana Febriani dengan NIM 23-551-3419-KT-10-10186. Perkenalkan, nama saya Cahya Felisa dengan NIM 23-522-902-KT-104447. Perkenalkan, nama saya Aulada Husna Permatasari dengan NIM 23-51801-813 Perkenalkan, nama saya Adinda Hasna Nur Fausia dengan NIM 23-521-503-KT-10-10404. Kami menemukan pohon nangka yang tersarang hama kutu putih yang berlokasi di kantong parkir mobil Fakultas Kehutanan. Kutu putih adalah hama yang sering menyerang tanaman termasuk pohon. Kutu putih adalah serangga kecil yang berwarna putih atau krem. Kutu putih hidup dengan menghisap cairan dari tanaman. Serangan kutu putih dapat menyebabkan kerusakan pada daun, batang, dan buah pohon. Kutu putih menyerang pohon dengan cara menghisap cairan dari daun, batang, dan ranting pohon. Cairan ini merupakan sumber makanan utama dari kutu putih. Serangan kutu putih dapat menyebabkan kerusakan pada pohon, mulai dari daun yang menguning dan rontok, hingga batang dan ranting yang mati. Kutu putih biasanya menyerang pohon di musim panas dan musim hujan. Hal ini dikarenakan suhu dan kelembapan udara yang tinggi pada musim tersebut sangat mendukung pertumbuhan kutu putih. Nah, kutu putih yang menyerang pohon nangka ini mengeluarkan cairan manis yang dapat mengundang semut. Kutu putih dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dengan menghisap cairan sel daun, sehingga daun akan menjadi keriput, kering, dan akhirnya akan mati. Tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara menghindari serangan kutu putih. Yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menanam pohon nangka di tempat yang terkena sinar matahari penuh. Yang kedua, memelihara kebersihan lingkungan sekitar pohon nangka. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan pemangkasan ranting dan daun yang rimbun. Pengendalian kutu putih ini juga dapat dilakukan dengan cara penanggulangan secara manual, yaitu yang pertama, mengumpulkan kutu putih dan telurnya dengan tangan. Yang kedua, membilas daun dan batang pohon nangka dengan air bersih. Dan yang ketiga, menggunakan sikat untuk membersihkan kutu putih dari permukaan daun. Yang ada pada pohon mangga dengan lokasi di dekat Masjid Fakultas Kehutanan. Kutu putih yang tumbuh di pohon mangga bisa dikategorikan sebagai serangga hama. Nah, serangga hama adalah serangga yang hidup di dalam hutan dengan memanfaatkan tanaman hutan sebagai tempat berkembang biak dan sumber makanan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam hal ini,
Kutu putih pada tumbuhan mangga dapat mengganggu pertumbuhan pohon mangga tersebut. Karena kan, kutu putih dapat mengambil nutrisi dan air dari pohon mangga, menurunkan pertumbuhan pohon atau tegakan, serta dapat mengganggu estetika pohon mangga. Oleh karena itu, kutu putih yang tumbuh di pohon mangga sebaiknya dikendalikan atau bahkan dihilangkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan serangan hama kutu putih pada pohon mangga, yaitu diantaranya yang pertama, memelihara pemangsa alami kutu putih. Yang kedua, menggunakan pestisida untuk membunuh serangga hama. Dan yang terakhir yaitu menggunakan semprotan campuran air dengan sabun bertekanan rendah. Teman-teman dapat melihat sendiri bahwa ini adalah wujud dari kutu putih yang menyerang pohon mangga. Pada lokasi belakang perpustakaan UGM, kami mendapatkan sederet pohon sapu tangan yang mengalami penyakit virus kuning. Penyakit virus kuning disebabkan oleh virus dari kelompok atau genus Begomovirus, famili Geminiviridae. Geminivirus dicirikan dengan bentuk partikel kembar berpasangan dengan ukuran sekitar 30 x 20 mm. Nah, gejala dari virus ini yaitu daun menjadi kuning, kaku tergantung tegak lurus pada waktu awal dan makin lama makin mengarah ke batang. Daun sangat rapuh sehingga mudah gugur, secara bertahap cabang akan gugur dan akhirnya tanaman menjadi gundul. Pada bagian akar, sebagian akar rambut rusak. Virus ini ditularkan oleh kutu putih atau kutu kebul secara persisten, yang berarti selama hidupnya virus terkandung di dalam tubuh kutu tersebut. Virus tidak ditularkan lewat biji dan tidak ditularkan lewat kontak langsung antar tanaman. Untuk pengendaliannya sendiri, dianjurkan dengan menerapkan manajemen kesehatan tanaman. Artinya, tanaman harus dikelola agar selalu tetap sehat. Karena tanaman yang sehat akan lebih tahan terhadap infeksi virus. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan pengolahan tanah dan pemupukan berimbang, penggunaan bibit sehat, dan tanaman tahan atau toleran terhadap virus maupun serangga penular. Predator alami dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kutu kebul secara tidak langsung. Nah, caranya dengan menanam tanaman berbunga yang menarik predator tersebut seperti kumbang, betina, dan larva lacawing yang akan memberi makanan dan mengendalikan lalat putih. Perangkap lengket kuning dengan cara mencampurkan petroleum jelly dengan sabun cuci tangan, lalu diletakkan di dekat cahaya lampu yang dipasang. Kutu kebul menyukai cahaya, sehingga saat mereka mencoba untuk mendekati cahaya lampu tersebut, maka kutu kebul tersebut akan terjebak di lem yang telah dibuat. Perpustakaan Pusat UGM juga, kami menemukan cemara bundel yang terserang gulma.
Nah, tumbuhan yang tumbuh di pohon cemara tersebut bisa dikategorikan sebagai gulma. Gulma sendiri adalah tumbuhan yang tumbuh liar dan tidak diinginkan, karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman yang lain. Beringin yang tumbuh di tumbuhan cemara bundel dapat mengganggu pertumbuhan pohon cemara bundel, dikarenakan yang pertama, beringin mengambil nutrisi dan air dari pohon cemara. Yang kedua, beringin mencekik pohon cemara dengan akarnya yang kuat. Dan yang ketiga, mengganggu estetika pohon cemara. Oleh karena itu, beringin yang tumbuh di pohon cemara sebaiknya dikendalikan atau bahkan dihilangkan. Ada beberapa cara untuk mengendalikan beringin, yaitu yang pertama dengan memotong beringin hingga ke akarnya. Yang kedua, menggunakan herbisida untuk membunuh beringin. Dan yang ketiga, menanam pohon cemara di tempat yang tidak terjangkau pohon beringin.